selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Lahan dan kebun pertanian hangus terbakar akibat kemarau panjang. Bertransaksi dengan polisi yang menyamar, 2 pengedar sabu-sabu dibekuk. Curi komputer di tempat kerja, seorang karyawan BUMN di Padang ditangkap polisi. Akibat kemarau panjang, beberapa lahan pertanian milik warga di pesisir selatan terbakar dalam beberapa hari terakhir ini. Pada hari Selasa lalu, kebakaran lahan terjadi di Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto 11, Tarusan. 2 hektar lahan pertanian milik masyarakat ludes dilalap api. Sebelumnya, pada hari Minggu, juga terjadi kebakaran lahan milik warga di Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan Ampek Jurai. Kalaksa BPBD Pesisir Selatan, Doni Gus Rizal mengatakan, kebakaran yang terjadi di Nagari Painan Selatan ini akibat warga membakar sisa rumput dan ranting kayu yang baru saja dibersihkan. Namun karena banyaknya daun-daun kering, api menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pemadaman sulit karena sumber air jauh. Petugas harus turun naik bukit untuk memadamkan api yang berada di puncak bukit. Akibatnya, api menyebar dengan cepat dan menghanguskan 2 hektar lahan. Karhutla ini memang berapa minggu ini ada berapa lokasi terjadi, itu salah satunya kemarin itu yang pertama terjadi itu di daerah Bunang. Memang ada beberapa titik yang ada kebakaran, terutama lahan kebun dari masyarakat yang memang kalau dilihat dari visual yang ada, memang ada sebagian masyarakat itu memang memanfaatkan suasana musim panas untuk melingkling atau membersihkan dari kebunan lahan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimbau warga untuk tidak membakar lahan karena kemarau panjang yang akan terjadi hingga bulan September nanti. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sungguh malang nasib seorang tahanan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi ini. Saat menjadi pesakitan, dirinya justru dicabuli pegawai lapas. Korban adalah tahanan titipan. Kasus terbongkar atas keberanian korban. Ia menceritakan kepada keluarganya, sehingga kasusnya beredar luas. Saat diinvestigasi awak media, Humas Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi mengatakan, berita itu tersebar luas karena korban menyampaikan kepada keluarganya yang datang membesuknya. Namun pihak lapas masih mencari kebenarannya dengan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan kasus asusila tersebut. Lapas masih bukan menyelidiki sih, mencari-cari bukti-bukti apakah berita ini benar atau tidak, dan jikalau itu benar kami akan mengungkap ke media secara gamblang, terbuka, dan tidak ada ditutup-tutup. Kalau seandainya memang iya, kami akan memproses pelaku dengan secara tegas. Kalapas pun sudah memberi statement itu akan diproses secara tegas. Apa membentuk tim untuk... Jika terbukti bersalah, pegawai yang bertugas di lapas sejak tahun 2022 itu
akan ditindak tegas oleh Kalapas sesuai aturan yang berlaku. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang membagikan 15.000 bendera merah putih kepada warga masyarakat. Pembagian sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Padang terhadap gerakan pembagian 10 juta bendera secara serentak yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri guna menumbuhkan semangat cinta tanah air. Pembagian bendera dilakukan oleh aparatur sipil negara kepada para pengendara di depan kantor Balai Kota Padang di Jalan Bypass. Pejabat Wali Kota Padang, Andre Algamar, mengatakan bendera yang dibagikan kepada masyarakat dibeli dari UMKM yang ada di Padang. Andre meminta masyarakat untuk memasang bendera merah putih di rumah masing-masing selama bulan kemerdekaan RI dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus. Kita bagian daripada mensukseskan Bapak Menteri membagikan 15.000 bendera. Ini untuk kita maka bersama BRT, Peminda, Bapak bersama membagikan kepada pengguna jalan. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 16 Agustus. Jadi saya harap mulai besok kawan-kawan semua warga kota menggunakan bendera satu jam penuh untuk menunjukkan rasa bahagia kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini tentu saja Pemasangan bendera merah putih ini sebagai bentuk kecintaan kepada tanah air, sekaligus untuk memupuk semangat nasionalisme warga negara. Alfi melaporkan dari Padang. Indonesia, 3 Kota Padang.